Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Hari ini di Minggu Baru bahkan bulan baru anugerah Tuhan, kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia, yaitu Grace Jovita Siagian, Anneke Agustin Somokil, Susi Leni Agustina Hutagalung, dan juga Graciela Karina Tarigan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati di pertambahan usia yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang memampukan kami menapaki Minggu Baru bahkan bulan baru anugerah Tuhan, mengawali segala aktivitas dan rencana kami di hari ini. Ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami dan pada akhirnya memberlakukan isi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan ini dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang beragam kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Salah satunya yang membuat menyesal hati Tuhan adalah ketika terjadi proses kawin-mawin dengan perempuan-perempuan yang hidupnya jauh dari Tuhan, lalu serta-merta orang percaya pun turut hidup jauh dari Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini, timbullah niat hati Tuhan untuk menghapuskan manusia yang telah diciptakannya beserta dengan seluruh hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Namun ternyata di balik niat hati Tuhan ini, ada satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh. Di antara manusia yang dijadikan Tuhan, didapati keluarga Nuh yang hidup benar, tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari fokus pada keluarga Nuh yang secara khusus mendapat kasih karunia Tuhan karena sikap hidup keluarga yang teramat berbeda pada zamannya. Di sini kita belajar bersama bahwa suatu pola hidup yang berkenan di mata Tuhan, meskipun mungkin berbeda dan membuat kita terlihat aneh di antara kebanyakan orang, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan dengan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari terus berjuang untuk hidup benar, tidak bercela,
serta hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga kasih karunia dan berkat Tuhan mengiring langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, supaya dalam kehidupan ini kami terus berjuang untuk hidup benar, tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga kasih karunia dan berkat Tuhan pun mengiring langkah kami. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku sabda kebenaran firman-Mu di tengah hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kami tapaki. Kami siap melangkah di minggu baru anugerah Tuhan, dengan segala rencana, dengan segala harapan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Bahkan mari lihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.